Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, guys. Di sini saya Muhammad Sajidul Rahman, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rizky Abdillah, Muhammad Arsyad Irmi, dan saya sendiri Muhammad Sajidul Rahman, dan Lisna Mawarni, Mariatul Kiptia, dan Nur Hasanah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar hubungan masyarakat atau humas. Di sini ada, kita lihat PPT-nya. Di situ ada konsep dasar humas, yaitu ada pengertian, ada tujuan, fungsi, dan manfaat, ada prinsip pelaksanaan, metode, dan membina. Yang keempat ada unsur-unsur dan teknik. Dan selanjutnya ada prosedur pelaksanaan, dan yang terakhir ada beberapa hambatan yang ada di dalam humas. Sekarang ini adalah pengertian humas menurut Kindersley dalam bukunya School Public Relation, suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Jadi humas ini adalah hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat untuk menanamkan pengertian berkebutuhan dengan karya pendidikan serta pendorong minat dan bakat dan tanggung jawab masyarakat dalam memajukan sekolah. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat, yaitu 1. Faktor perubahan sifat dan metode mengajar di sekolah. Yang kedua ada faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga ada faktor pengembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Di sini faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar sekolah, yaitu tentang mengetahui sifat dan tujuan atau metode sekolah yang diajarkan. Yang kedua adalah faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan sekolah, perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Jadi masyarakat ini harus membantu sekolah agar tercapainya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah. Yang terakhir di 3 ada faktor pengembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Yaitu adalah ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan itu adalah sekolah dan masyarakat itu harus berdemokrasi agar dapat pengembangan atau ide yang untuk memajukan pendidikan di sekolah. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah tujuan sekolah dengan masyarakat. Secara umum sebenarnya telah tergambarkan di dalam pengertian yang telah dipaparkan tadi. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menciptakan hubungan sekolah dengan masyarakat secara harmonis, untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah. Di samping itu, agar masyarakat dapat mengambil manfaat dan turut menikmati kemajuan yang dicapai oleh sekolah. Menurut Elsbrey dan M. Neily, menggariskan tujuan tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memajukan kualitas belajar pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mendorong masyarakat dalam membantu program sekolah dan masyarakat di sekolah. Yang keempat ada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Keempat tujuan tersebut menggambarkan adanya two-way traffic atau dua arus komunikasi yang saling timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila terjadi kesepakatan antara sekolah dengan masyarakat tentang kebijakan, perencanaan program, dan strategi pelaksanaan di sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi barrier atau penghalang dalam melaksanakan program berhubungan sekolah dengan masyarakat. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
Selanjutnya saya akan membahas fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang menurut Rifai M dan Mung Sung Ye, fungsi masyarakat ada dua, yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat dan fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Yang pertama fungsi sekolah dalam masyarakat, yaitu satu, sekolah sebagai lembaga pembaharu yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya. Yang kedua ada sekolah sebagai lembaga seleksi yang memiliki pembeda anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu dan anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga ada sekolah sebagai lembaga pengikat yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dengan membantu mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan negara atau bangsa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Yang kedua ada fungsi masyarakat dan pendidikan di sekolah. Fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah yaitu sumber atau supplier yang menyediakan pendidik atau guru, sarana dan prasarana penyelenggaraan sekolah. Yang kedua ada konsumen hasil pendidik sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah itu. Yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan di sekolah yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Dari pembahasan mengenai fungsi sekolah dalam masyarakat dan fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah tadi, maka dapat disimpulkan fungsi hubungan sekolah dan masyarakat dirumuskan, yaitu satu, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan sekolah pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolah, baik finansial, material, atau moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang terakhir ada meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat humas. Di sini ada manfaat humas yaitu atau manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu satu, penentuan sumber daya dan kebutuhan belajar. Kualitas murid dalam arti meminati sekolah yang bersangkutan, tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk setiap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada tersedianya tempat-tempat penelitian. Untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah, diperlukan praktek-praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini, banyak dijumpai kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakatnya. Yang ketiga ada pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Yang terakhir adalah penentuan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Jadi pemenuhan sumber dana dan daya manusia ini terciptanya oleh masyarakat dan sekolah tersebut. Kita lanjutkan.
Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan humas atau hubungan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat. Eh, Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik di dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Di sini adalah prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu ada integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dengan disuguhkannya kepada masyarakat. Harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua dan murid. Yang selanjutnya ada continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara isententa atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam 1 tahun atau satu sekali dalam 1 semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Yang ketiga ada simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang ketiga ada coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh, mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, remedial, teaching, dan lain-lain kegiatan. Ya, yang selanjutnya ada constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam artian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Ya, selanjutnya ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam sekolah masyarakat tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Ya, di sini ada pertama, yaitu ada persyaratan. Ya, persyaratan dasar yang harus dipenuhi petugas PR atau humas, yaitu satu, kemampuan mengamati dan menganalisa persoalan. Yang kedua, kemampuan menarik perhatian. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi pendapat. Yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Yang kedua adalah fungsi utama PR atau humas, yaitu satu, mengembangkan hubungan baik antara lembaga organisasi dengan publik intern dan publik ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua ada motivasi dan partisipasi publik dalam rangka meningkatkan iklim pendapat opini publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, fungsi pokok humas, mengatur lalu lintas sirkulasi informasi internal dan eksternal. Yang keempat, fungsi timbal balik keluar dan ke dalam, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi lembaga. Yang ke dalam, berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang biasanya menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif atau kurang menguntungkan dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya ada tugas PR atau humas. Yang satu adalah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar visual kepada publik. Yang kedua, memonitori
mereka yang mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Yang ketiga, mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan, lembaga, atau segala macam pendapat publik. Yang keempat, penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat, media massa untuk memperoleh perubahan-perubahan sikap. Yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan humas, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyusunan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, pesan disampaikan melalui media komunikasi, baik media tatap muka maupun media elektronik. Yang ketiga, melalui media komunikasi, berbagai pesan atau informasi disampaikan kepada khalayak atau masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PR atau humas. Yang keempat, agar komunikasi efektif, perlu adanya evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya komunikasi. Ya, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini ada sekolah, yaitu sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah lahir dan berkembang dari pemukiman efisiensi dan efektivitas pemberian pendidik bagi warga masyarakat. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Yang kedua ada orang tua atau murid. Hubungan sekolah dengan orang tua atau murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungan dengan sekolah. Yang jelas dong. Yang ketiga ada murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting. Begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada gitu. Dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantaraan guru. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu adalah teknik humas. Di sini hubungan sekolah dengan masyarakat, beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat antara lain yaitu laporan kepada orang tua murid. Laporan ini dapat dilakukan setiap triwulan, caturwulan, semester atau tahunan. Yang kedua adalah buletin sekolah. Buletin ini berisi kegiatan-kegiatan sekolah, artikel guru dan murid, pengumuman sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga ada surat kabar. Isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan. Yang keempat, pemeran sekolah merupakan metode untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah dengan berbagai aktivitasnya. Yang kelima ada open house untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dan guru sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya ada kunjungan ke sekolah. Teknik memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk melihat kegiatan murid, keadaan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada kunjungan ke rumah murid. Teknik pemberian kesempatan kepada orang tua murid untuk melihat kegiatan murid, keadaan sekolah, dan pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada melalui kegiatan penjelasan oleh staf sekolah. Kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personel sekolah turun aktif mengambil bagian dalam mensukseskan hubungan sekolah dengan masyarakat. Para personel sekolah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan atau program-program organisasi sekolah. Kita lanjut. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui 3 tahap. Ini adalah 3 tahap tersebut, yaitu yang pertama ada menganalisis masyarakat. Kegiatan pertama dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menganalisis masyarakat, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sasaran masyarakat, kondisi, karakter, kebutuhan, dan keinginan masyarakat akan pendidikan. Yang kedua yaitu mengadakan komunikasi.
Mengadakan komunikasi pada dasarnya menyampaikan informasi dan pesan dari pihak sekolah kepada masyarakat. Sasaran khususnya berkaitan dengan kemajuan program dan masalah. Yang ketiga yaitu yang terakhir, melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat bukan hanya menyampaikan pesan, tapi lebih dari itu, menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dalam program sekolah. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Ya, yang selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa hambatan dalam pelibatan keluarga, orang tua, masyarakat dalam praktik pendidikan di sekolah. Yang pertama, ada hambatan yaitu menurut Grant dan Ray menyatakan ada sejumlah hambatan yang ditemui dalam membangun keterlibatan keluarga di sekolah, mencakup aspek yaitu pertama ada ekonomi, kekurangan uang dan transportasi. Orang tua, murid, dan keluarga yang memiliki tingkat ekonomi masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesibukan ini menyebabkan mereka cenderung sulit untuk berpartisipasi atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bersama di sekolah. Yang kedua ada self-efficacy, yaitu kurangnya percaya diri dalam kemampuan untuk membantu pertimbangan bahasa. Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya percaya diri dari masyarakat atau orang tua murid akan kemampuan untuk membantu sekolah. Semakin juga dengan pihak sekolah sendiri sering muncul perasaan ketidakpercayaan akan kemampuan untuk mampu membantu orang tua murid dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah. Akibatnya hubungan kolaboratif tidak dilakukan secara optimal. Yang ketiga ada faktor antargenerasi, orang tua mereka tidak terlibat. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu terciptanya kemitraan dan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. Yang keempat yaitu faktor tuntutan waktu, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ya kan, pekerjaan atau perawatan anak, perawatan orang tua. Faktor waktu merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua murid untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kolaborasi untuk membantu sekolah. Lebih-lebih masyarakat atau orang tua murid di pedesaan dengan pekerjaan petani lebih banyak waktu di sawah, yang mengakibatkan tidak memiliki waktu yang cukup dalam kegiatan kolaboratif atau partisipasinya. Yang kelima ada kultur, norm and value, faktor norma dan nilai budaya. Faktor budaya yang melekat dan pandangan yang kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli kan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi kegiatan masalah yang sudah ada dan sangat kuat. Yang keenam ada classroom culture. Nah, faktor budaya kelas yang tidak terbuka menyambut orang tua murid sebagai tamu. Keterbukaan kepala sekolah dan kelas untuk berpartisipasi orang tua murid dan masyarakat masih belum optimal. Ada keraguan dari pihak guru dan sekolah akan keterlibatan optimal mereka. Ya, dan terakhir ada past experience atau faktor pengalaman masa lalu atau pengalaman negatif dengan sekolah. Nah, sekolah sering memiliki pengalaman negatif akibat keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini membawa dan mempengaruhi sekolah untuk enggan berbuat banyak dalam membangun kemitraan yang optimal. Ya, terima kasih sudah menonton. Ya, saya akhiri. Mohon maaf atas ada kesalahan dan kehilafan dalam menyampaikan presentasi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta ridho. Hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Tujuannya ada nyetrum.